Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa dengan saya dalam pembelajaran Maharatul Qiraah. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca dan memahami teks bahasa Arab. Kaitannya adalah dengan pembelajaran maharotul qiraah, maharotu keterampilan, al qiraati membaca, keterampilan membaca, eh, fi al-lughati al-arabiyah di dalam bahasa Arab. Baik, ini adalah beberapa langkah yang saya coba rumuskan untuk sampai pada kemahiran atau mampu membaca teks bahasa Arab. Langkah yang pertama di sini adalah kita harus mengenal jenis kata terlebih dahulu dalam bahasa Arab. Jadi memang memahami jenis kata di dalam bahasa Arab ini adalah mutlak. Nah, di sini saya kasih balon, di sini ada ismun, ada fi'lun, harfun. Ini harus mampu membedakan ketiga jenis kata ini. Isim itu bukan kata benda, ismun, tetapi lawan dari fi'il bukan selain kata kerja maupun huruf atau sambung, atau kata sambung atau kata pelengkap. Ini dia adalah ismun. Maka ismun ini cakupannya sangat luas. Ya, dan ini harus memang dikuasai oleh seorang yang belajar bahasa Arab, mampu membedakan ismun, mana isim, mana fi'il, dan mana huruf. Nah, selanjutnya langkah berikutnya juga diantaranya kita harus mengetahui bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Misalnya, saya mengucapkan madrasatun atau mudarrisatun. Madrasatun adalah sekolah, mudarrisatun adalah guru perempuan. Suku katanya sama, hurufnya sama, mim, dal, ro, dan ta. Tetapi cara membacanya bagaimana, kapan membaca mudarrisatun, kapan membaca madrasatun. Ini ada pada ilmu sharaf. Jadi ilmu tentang bentuk sebuah kata di dalam bahasa Arab adalah ilmu sharaf. Maka langkah-langkah bagi orang yang ingin belajar bahasa Arab dan menguasai bacaan teks bahasa Arab memang harus menguasai juga ilmu sharaf, bentuk kata di dalam bahasa Arab. Berikutnya yang harus dikuasain oleh seseorang orang pembelajar bahasa Arab yaitu ilmu nahwi, yaitu ilmu mengetahui posisi sebuah kata di dalam kalimat. Kenapa harus memahami posisi kata di dalam kalimat? Karena itu berimbas pada harokat, pada syakal. Misalkan bagaimana fa'il, subjek, kemudian misalkan ja'a ar-rajulu, bukan ar-rajula atau ar-rajuli, tapi harus ar-rajulu, itu hubungannya dengan nahwu. Nah, maka cara membaca itu juga akan berpengaruh pada makna. Namun di dalam kajian ini, saya menegaskan dengan langkah ketiga untuk menguasai eh, bagaimana cara membaca teks bahasa Arab, yaitu mampu mengidentifikasi subjek dan predikat dalam kalimat. Nah, ini di dalam subjek dan predikat dalam kalimat saya merahkan karena ini adalah posisi yang sangat penting ketika membaca. Kalau tidak memahami mana subjek dan predikat dalam sebuah kalimat, maka bacaan itu adalah gagal. Ya. Yang keempat, langkah selanjutnya adalah wajib memahami makna dari setiap kata yang dibaca. Bagaimana caranya? Ada kamus. Jadi kamus inilah kemudian yang akan membantu kita memahami makna dari setiap kata yang dibaca. Oke. Ini adalah langkah-langkah minimal, nah, alal akal ya, paling tidak kita harus menguasai ini untuk mahir membaca bahasa Arab. Baik, lalu langkah selanjutnya perhatikan, ini yang sangat penting adalah mengidentifikasi. Ini yang akan dibahas, fokus ke pembahasannya adalah eh, kali ini adalah kita harus fokus pada identifikasi subjek dan predikat. Jadi di dalam semua bahasa pasti ada subjek dan predikatnya. Saya di sini untuk memudahkan akan memberikan contoh terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia.
Ya. Ini saya bacakan misalkan sebagai seorang seniman, koma, Hussein dengan wajah yang tidak begitu tampan mampu memukau para penggemarnya. Oke. Sebagai seorang seniman, ini belum bersubjek. Subjek akan diawali dengan Hussein. Artinya, topik utama pada perbincangan ini adalah Hussein pada kalimat ini. Hussein ini apa? Hussein dengan wajah yang tidak begitu tampan, dengan wajah yang tidak begitu tampan merupakan rangkaian dari Hussein. Jadi mana predikatnya? Predikat adalah yang kata utama yang menjelaskan pada Hussein. Nah, kata utama yang menjelaskan sebagai predikatnya adalah mampu memukau. Yang merah adalah pertama adalah subjeknya, subjek yang akan dijelaskan. Yang predikatnya adalah mampu memukau. Sedangkan para penggemarnya dan selanjutnya adalah pelengkap. Ini adalah objeknya. Jadi setiap bahasa tidak akan terlepas dari subjek dan predikat. Nah, inilah yang kemudian di dalam bahasa Arab harus dipahami. Mana yang menjadi subjek dan mana yang predikat. Karena di dalam bahasa Arab cukup rumit, tidak bukan rumit, cukup ada beberapa poin, ada beberapa hal yang memang harus dipahami yang membedakannya dari bahasa-bahasa lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola kalimat dalam bahasa Arab. Karena subjek itu muncul, subjek dan predikat itu ada dalam sebuah kalimat. Ini adalah pola kalimat yang umum muncul di dalam bahasa Arab, yang biasa muncul di dalam bahasa Arab ya. Al-jumlatu itu adalah kalimat. Kalimat yang biasa muncul dan memiliki subjek predikat itu ada 4. Kalau biasanya membagi 2, saya bagi langsung ke 4 ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara penggunaannya. Al-jumlatu, pola kalimat itu terbagi di sini untuk memahami subjek dan predikat menjadi 4. Yang pertama al-jumlatu al-ismiyatu, pola kalimat ismiyah. Yang kedua al-jumlatul fi'liyatu, pola kalimat fi'liyah. Oke. Yang ketiga adalah jumlatu inna wa akhwatiha, yaitu kalimat menggunakan pola inna dan akhwatnya dan saudara-saudaranya. Yang keempat adalah jumlatu kana wa akhwatuha, yaitu pola kalimat dengan menggunakan kana dan juga saudaranya. Ini akan kita pahami dari sini. Tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang karena ada di dalam video lainnya apa yang maksud dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pada kajian ini hanya fokus bagaimana kita bisa mengidentifikasi subjek dan predikat yang ada dalam bahasa Arab. Pola kalimat dalam bahasa Arab sebagaimana tadi dijelaskan terbagi 4, yaitu al-jumlatu al-ismiyatu, al-jumlatu al-fi'liyatu, jumlatu kana wa akhwatuha, dan jumlatu inna wa akhwatuha. Di dalam jumlah ismiyah, nama subjeknya adalah mubtada. Subjeknya disebut dengan mubtada di dalam pola jumlah ismiyah. Okay. Nama khobarnya, predikatnya disebut dengan khobar mubtada, predikatnya. Namanya khobar mubtada. Sedangkan di dalam al-jumlah al-fi'liyah, pola kalimat fi'liyah, subjek namanya fa'il. Fa'il, subjek namanya fa'il. Ya, jadi fa'il itu adalah subjek dalam pola kalimat ismi fi'liyah. Nah, predikatnya adalah fi'il. Jadi jangan sampai ya fi'ilnya adalah predikatnya. Kenapa? Karena ini akan berimbas pada makna. Sedangkan di jumlah kana wa akhwatuha, pola kalimat kana menggunakan kana. Nah, subjek namanya ismu kana. Isim kana, namanya saja. Sebenarnya sama, itu adalah subjek. Nah, khobarnya, predikatnya namanya khobar kana. Sedangkan di dalam jumlah inna, subjeknya dinamakan dengan ismu inna. Sedangkan predikatnya disebut dengan khobar inna. Jadi ini sama. Karena jumlah kana dan jumlah inna pada dasarnya adalah pecahan dari jumlah ismiyah ini. Maka namanya
mubtada, kemudian menjadi ismu kana, menjadi ismu ina. Sedangkan khobar namanya predikatnya khobar mubtada, lalu khobar kana dan khobar ina. Nah, di sini yang kemudian berbeda, subjeknya adalah fa'il, sedangkan predikatnya adalah fi'il, kata kerja itu sendiri. Pada pembahasan ini, kita akan fokus pada beberapa jenis pola kalimat menggunakan jumlah ismiyah. Contoh-contohnya. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan ini. Mengidentifikasi subjek predikat dalam jumlah ismiyah dengan berbagai pola kalimat. Ini saya ambil dari kitab Al-Idoat ya, saya lupa menuliskannya. Ini kitab Idoat Idoat li muallimil lugha al-arabiyah li ghairi natiqin biha. Yang mohon diperhatikan di sini bahwa yang saya merahkan ini adalah subjek mubtada. Karena kita membahas tentang jumlah ismiyah, maka subjek namanya adalah mubtada. Oke. Sedangkan yang biru ini adalah sebagai khobarnya. Perhatikan ya, saya akan membaca beberapa jenis pola kalimat ismiyah. Beberapa jenis pola kalimat ismiyah. Yang pertama, ini perhatikan semuanya, ini ada beberapa perbedaan. Jadi ada beberapa pola. Pertama saya bacakan dulu murokobatul, membaca murokobatu atau murokibah. Kenapa dibaca murokoba? Itu urusannya dengan sorof. Ya, ini adalah masdar dari rokoba yurokibu murokabah, murokobah. Ketika membaca murokobatu ataukah kenapa dibaca murokobatu? Tu-nya ini adalah kerjanya nahu. Jadi harus dibedakan mana kerja sorof, mana kerja nahu. Ketika membaca murokobatu, murokobahnya, murokobah, mufa'alah ini adalah pekerjaan sorof. Jadi ilmu yang bentukan ilmu pembentukan kata. Tetapi kenapa saya baca murokobatu? Nah, tu ini adalah kerjaannya nahu. Karena isim di awal kalimat dia adalah mubtada, jumlah ismnya. Maka harus dibaca setiap isim di awal kalimat maka disebut dengan mubtada dan dibacanya adalah marfu di sini dengan domah. Muraqabatu al-mudarrisi. Nah, muraqabatu al-mudarrisi, pengawasan seorang guru litulabi bagi para siswanya asna ad-darsi pada saat belajar. Jawabnya mana ini? Jadi rangkaian muraqabatul mudarrisi litulabi asna ad-darsi ini yang menduduki kalimat utama, subjeknya adalah kata muraqabatu. Dia adalah mubtadanya di sini. Lalu apa lanjutan dengan mudarrisi? Ini adalah muraqabatul mudarrisi adalah mudhofun ilaih yang nyambung kepada muraqabah dan ini tidak terpisahkan. Karena sebenarnya dia adalah satu kata, pengawasan guru. Litulabi asna adarsi ini adalah kata pelengkap. Ini adalah isim majar majrur yang muta'alliq. Muraqabatul mudarris litulab, pengawasan guru terhadap siswa. Asna ad-darsi ini adalah menjelaskan tentang waktu saat belajar. Jawabannya mana? Amrun muhimun. Itu adalah suatu hal yang penting. Hal yang penting. Maka amrun kenapa dibacanya marfu? Karena dia adalah khobar mubtada, yaitu predikatnya. Jawaban dari muraqabah ini. Maka amrun itu adalah khobar mufrad dari muraqabah ini. Kenapa dibaca amrun bukan amron atau amrin? Karena ini adalah khobar mubtada. Khobar mubtada mufrad dia adalah marfu'un bidomah. Kalau di sini domahnya domah dhahirah. Oke. Jadi muhimun adalah kata sifat yang memegang kendali, memegang bahwa predikatnya di sini posisinya. Dia warna biru ini. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Yang kedua, kalau di sini menggunakan struktur idhofah, muraqabatul mudarrisi, pengawasan guru. Saya yang kedua akan menggunakan mubtada dari strukturnya na'at man'ut. Na'at man'ut itu kata sifat. Contohnya,
Al-mudarrisu al-mu'ahilu. Mana mubtadanya? Tetap mubtadanya adalah al-mudarrisu. Sedangkan al-mu'ahilu adalah kata sifat. Jadi guru yang profesional itu la yalja'u ila darbi. Dia tidak akan bersandar pada pemukulan. Maksudnya tidak akan menggunakan pukulan. Oke. La yalja'u ini adalah kata kerja yang menjawab kepada al-mudarrisu al-muahil. Jadi al-mudarrisu itu subjek utamanya, maka dijelaskan predikat dengan la yalja'u ila darbi. La yalja'u inilah kemudian khobar jumlah fi'liyah di dalam jumlah ismiyah ini. Ini adalah pola yang kedua. Jadi yang pertama adalah dijelasin langsung dengan isim, yang kedua dijelaskan khobar jumlah fi'liyah dengan fi'il. Oke. Ya, jadi al-muahilu itu jangan dijawab bahwa ini adalah khobar. Dia masih rangkaian kata sifat dari al-mudarrisu. Al-mudarrisu, al-muahilu. Stop, ini adalah rangkaian dari mubtada, rangkaian subjek dari al-mudarrisu. La yalja'u ila tarbi. Ini adalah rangkaian dari khobar atau jawaban predikat dari al-mudarrisul muahil. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Perhatikan bahwa di sini cukup panjang rangkaian dari mubtada. Subjeknya sangat panjang. Meskipun subjeknya satu. Mubtadanya cukup dengan kata al-muallimu, tapi perhatikan al-muallimu ini memiliki rangkaian kata yang panjang. Jadi subjeknya tidak sendirian. Bukan tidak sendirian. Subjeknya itu bukan hanya satu kata. Kata ini terdiri dari rangkaian kata. Perhatikan ya. Al-muallimu allazi yukallifut talamida umuran fauqa taqatihim. Perhatikan saya ini adalah kita identifikasi bahwa ini adalah sebagai khobar. Dari mana kita akan mengetahui ini khobar? Perhatikan di sini ini sudah selesai. Al-muallimu seorang guru, allazi kan nggak mungkin allazi menjawab sebagai predikat menjelaskan kepada muallim. Karena artinya allazi adalah yang, maka disitulah pentingnya tahapan ketiga kita memahami makna. Oke. Al-muallimu allazi guru yang apa? Yang pun belum selesai. Karena allazi pasti membutuhkan pada silatul mausul, yaitu yang apa? Masih ada pertanyaan. Yukallifu membebani atalamiza siswa-siswanya umuron dengan berbagai hal faukotokotihim di atas kemampuan mereka atau di luar kemampuan mereka. Kayak jawabannya apa? Oke. Ini yadfa bukan tanwin ini ya, fathah. Yadfa'u at-talamida pasti akan menyulut para siswa itu atau mendorong para siswa ila riddati fi'lin untuk merespon mendorong mahasiswa merespon la tusiru dengan suatu yang tidak menyenangkan baginya. Jadi menyulut respon yang tidak menyenangkan bagi guru. Makanya guru itu tidak boleh membebani siswa dengan suatu yang di luar batas mereka, karena itu akan ada respon buruk yang tidak menyenangkan bagi guru itu sendiri. Nah, al-muallimu ini adalah mubtada. Mubtada ini tidak sendirian. Dia ada rangkaian kata yang melengkapinya. Al-muallimul ladzi yukallifut talamida umuran fawqa taqatihim. Nah, baru dijawab dengan yadfa'ut talamida ila riddati fi'lin la tusirruhu. Jadi mendorong siswa itu sendiri untuk merespon dengan hal yang kurang menyenangkan. Oke. Sekarang contoh berikutnya. Kita akan, kalau di sini adalah yadfa'u sama dengan layal jauh. Kalau layal jauh ini adalah jumlah fi'liyah tapi menggunakan la nafiyah, menidakkan. Kalau di sini adalah langsung dengan fi'il, sama-sama kata kerja. Jadi ini adalah khobar predikatnya dengan kata kerja. Ini juga sama khobar predikat dengan kata kerja. Oke, kita masuk pada pola berikutnya. Ini udah ada berapa pola? Satu pola. Kalau ini adalah contohnya sama, dua pola, khobarnya dengan jumlah fi'liyah. Ini adalah pola yang ketiga. Al-muallimu an-najihu. Nah, bagaimana guru yang sukses itu?
Jawabannya apa? Al-muallimu mubtada'nya, subjeknya. An-najihu ini bukan khabar karena dia adalah struktur dari kata sifat dari al-muallim. Guru yang sukses itu berarti dijawab oleh mana? Huwallazi yatamayyazu bisifatin sahsiyatin wa ilmiyatin wa mahariyatin. Jadi jawabannya adalah huwallazi yatamayyazu. Huwa ini adalah mubtada lagi. Allazi yatamayyazu bisifatin sahsiyatin wa ilmiyatin wa mahariyatin. Ini adalah khobar dari huwa. Maka inilah yang disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Al-muallimun najihu. Guru yang sukses itu huwa dia allazi yaitu yaitu yang yatamayyazu memiliki karakter atau memiliki sifat, memiliki ciri bisifatin sahsiatin, ciri-ciri yang berkarakter ya, artinya seorang yang memiliki ciri khusus berkarakter. Wa ilmiyatin, dia juga memiliki sifatnya yang pertama sahsia, berkarakter, kedua ilmiah, dia ya, akademis, memiliki kemampuan akademik, wa mahariyah dan juga keterampilan. Ini adalah ciri dari al-muallim mu'annaji. Jadi rangkaian dari huwallazi yatamayyazu bi sifatin sahsiyatin wa ilmiyatin wa mahariyatin, ini adalah rangkaian dari predikatnya khobar, namanya khobar jumlah ismiyah. Ini adalah pola yang ketiga. Kita masuk kepada pola berikutnya. Ini sama dengan yang ini, dengan yang pola sebelumnya, yaitu pola jumlah ismiyah mubtada, yang kemudian dengan khobarnya adalah khobar jumlah ismiyah. Kullu, ini dibaca kullu karena dia adalah mubtada. Karena isim di awal kalimat namanya mubtada, subjeknya. Jadi kita akan membahas dengan kullu. Kullu setiap apa? Kan nggak akan selesai. Maka ketika membaca kullu, dia akan ada mudhofun ilaih yang menyertainya. Kullu muallimin, jangan dibilang ini kullu mubtada muallimin, nanti muallimun jawab ininya membacanya. Karena ini belum selesai. Kullu, makanya makna, pemahaman makna itu sangat penting. Kullu, setiap. Nah, ketika setiap mesti akan jawab setiap apa? Pasti ada pertanyaan berikutnya. Nah, kullu muallimin, setiap guru, lahu lahu khoso isu. Nah, ini khoso isu itu kenapa dibaca khoso isu? Ini harus tahu bahwa khoso isu ini sebenarnya adalah mubtada lagi. Tetapi yang saya blok, yang saya birukan adalah lahu khoso isu. Jadi kullu mu'allimin itu dijelasin dengan lahu khoso isu. Nah, tidak dijelaskan oleh lahu saja atau khoso isu saja, tetapi dijelaskan oleh lahu khoso isu. Inilah kemudian yang sebutkan sama dengan khobar jumlah ismiyah juga. Tetapi jumlah ismiyahnya ini terdiri dari ini, lahu khobar muqaddam dulu, kemudian khoso isu mubtada muakhar lagi. Mubtada muakhar. Tapi ini adalah rangkaian dari khobar ya, lahu khoso isu. Jadi nggak boleh dipisahin. Kullu mu'allimin lahu, ya nggak bisa. Ya, kullu mu'allimin khosois. Ini bisa kullu mu'allimin khosois. Tetapi yang dimaksud di sini penjelasnya adalah lahu khosoisu. Jadi memiliki karakteristik wasifatun, sama ya, khosois kekhususan wasifat dan karakter, tumayyizuhu yang membedakannya an baqiyatil mu'allimin dari guru lainnya. Jadi kullu muallimin, setiap guru itu lahu khosoisu, ia memiliki karakter ciri khas, wasifatun dan juga karakter, tumayyizuhu yang membedakannya an baqiyatil muallimin dari guru yang lainnya. Oke, ini adalah pola sama dengan pola yang kalau ini satu contoh, ini dua contoh yang khobar jumlah fi'liyah. Yang ini adalah khobar jumlah ismiyah dengan dua variasi. Yang ini adalah menggunakan huwa lazi yatamayazu. Jadi mubtada al-lazinya dijelasin oleh isim mausul. Kalau di sini adalah jumlah ismiyah, khobar jumlah ismiyah dijelaskannya oleh jumlah ismiyah tapi khobarnya jumlah ismiyah. Tapi ini khobarnya adalah muqaddam nih, lahu. Dari khobar dari khobar, khobar dari mubtada tapi posisinya ada di dalam khobar jumlah ismiyah. Oke, kita masuk kepada sama ini ya, yang ini dan ini sama. Liqa'uka al-awwalu,
pertemuan kamu al-awwalu yang pertama, pertemuan pertama kamu ditulabi dengan para siswa. Nah, ini adalah pelengkap. Jadi liko ukal awwalu bitulab ini adalah pelengkap. Sedangkan mubtada subjeknya ada pada liko uka. Al awalu kata sifatnya, naatnya bitulabi adalah pelengkap. Jadi jar majrur muta'alliq kepada liko ini. Ini adalah jadi sampai kata bitulabi sebenarnya dia adalah pelengkap dari liko. Jadi liko ini adalah subjeknya, mubtadanya yang intinya, lalu dilengkapi sampai kata tulab. Jawabannya mana predikatnya, khobarnya? Lahu ahamiyatun qaswa. Jadi pertemuan pertama dengan para siswa itu lahu ahamiyatun qaswa, memiliki urgensi yang sangat penting. Ya, itu urgensi, sangat urgent. Untuk apa? Fi tashkili mustaqbalil alaqah. Fi tashkili dalam membentuk mustaqbalil alaqati masa depan hubungan hubungan di masa depan bainaka wa ini mustaqbalil alaqah masa depan hubungan bainaka wa bainahum antara kamu dan juga para siswa. Jadi maka penting sekali pertemuan pertama dengan para siswa itu akan memberikan apa namanya sangat urgent, sangat penting karena itu akan membentuk hubungan ke depannya antara siswa dan juga dengan guru. Nah, ini adalah pola berikutnya, pola jumlah ismiyah berikutnya. Perhatikan ini, diletakkan yang di depan adalah huruf jar. Maka ketika menemukan huruf jar terletak di awal kalimat seperti ini, maka tidak bisa jangan terburu-buru menentukan bahwa ini adalah jumlah ismiyah atau fi'liyah. Yang harus dilihat adalah kata setelah jar majrurnya. Ini min itu huruf jar, al-afdoli, jar majrur. Jangan dipisahkan. Perhatikan min adalah huruf dan huruf tidak berhak menjadi mubtada, menjadi subjek. Ya, maka minal afdoli ini kita abaikan dulu. Berarti kita mulai dari kata antahfazo. Maka an adalah harfu masdariyah. Ketika an ini masuk ke dalam fiil, maka dia sebenarnya sudah menjadikan fiil kata kerja ini menjadi isim. Jadi an masuk ke dalam fiil, maka fiil ini pada hakikatnya dia adalah sudah menjadi isim karena sudah dimasdarkan. Nah, ketika posisi ini an tahfadho ini fi'il madhi fi'il mudhari dimasuki an al masdariyah pada hakikatnya dia sudah menjadi isim. Oke, nanti akan saya ubah coba dengan diisimkan. Oke, ketika sudah menjadi isim karena masuknya an, maka posisi kata yang pertama di dalam kalimat ini adalah antahfadho berarti isim. Maka inilah yang disebut dengan mubtadanya. Jadi mubtadanya dari an wal fi'al dari masdariyahnya. Bagaimana kita ubah? Minal afdoli hifdu asma itulab, hifdu asma itulab kita ubah menjadi masdar. Ya, antahfadho jadi ini adalah fi mahali raf'in mubtada. Antahfadho asma at-tullabi, asma ini objek ya, maf'ulun bi minal bidayah. Jadi kata antahfadho ini adalah fi mahali raf'in mubtada. Mana khobarnya kalau begitu? Ini di depan. Minal afdoli adalah khobar muqaddam dari ini, dari mubtada muakhir. Mubtada muakhirnya dari an al masdariyah wal fi'al. Jadi an masuk fi'il ini sudah menjadi isim. Jadi ini adalah pola-pola yang mungkin terkadang tidak diperhatikan. Sebenarnya ini struktur jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ada banyak yang tidak paham bahwa di sini adalah strukturnya jumlah ismiyah. Ya, ini adalah struktur jumlah ismiyah. Kalau dalam Al-Qur'an ada wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu itu adalah dia mubtada dengan menggunakan an wal fi'al, an masdariyah. Contoh yang lain, minal khata'i. Ya, ini minal afdoli. Minal afdol sebaiknya. Oke. Sebaiknya apa yang sebaiknya minal afdol? Antahfadho kamu, ini failnya kamu ya. Antahfadho kamu menghafal asma'atul labi nama-nama siswa minal bidayah sejak awal.
Ini buat bagi para guru ya. Oke. Dengan contoh yang sama, ini ada pola berikutnya. Misalkan minal khoto'i, ini minal khoto'i adalah sebuah kesalahan. Di antara kesalahan itu, an yajlisa mudarrisul lughati, an yajlisa. Oke, an yajlisa kita ganti menjadi julusu mudarrisil lughah. Nah, ini bisa diganti. Maka an yajlisa ini adalah fi mahalli raf'in mubtada. Ya, jadi ini menempati tempatnya subjek mubtada. Jadi subjeknya itu an yajlisa. Jadi bukan jumlah fi'il ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Subjeknya dari an dan fi'il yaitu an yajlisa. Kalau diganti menjadi julusu mudarrisil lugati atau waktu darsi sepanjang waktu pelajaran. Jadi mana mubtadanya? An yajlisa an yajlisa ini adalah fi mahalli raf'in mubtada. Khobarnya mana? Ini khobar muqaddam dari jar majrur sama dengan ini ya. Jadi minal khata'i sebuah di antara kesalahan itu an yajlisa adalah sebuah kesalahan. Guru nih ke sini dulu ya, fa'il subjek guru, guru bahasa duduk sepanjang waktu pelajaran. Oke. Pola berikutnya wamima, perhatikan wamima. Ini adalah min dan ma. Ketika digabung seperti ini. Wamimma, wamin, ma digabung menjadi wamimma. Dan di antara apa yutlabu yang diminta, yang dituntut. Oke. Artinya ketika ini adalah jar majrur di depan, maka kita ingat dengan ini semuanya. Ya, nanti akan kelihatan mana subjek mana predikatnya. Wa mimma yutlabu ketika min dengan ma, min itu huruf jar, maka kita pastikan bahwa ini adalah bukan mubtada. Oke, wa mimma yutlabu, yutlabu itu adalah kata fiil, ini adalah silatul mausul kepada ma. Jadi di antara yang dituntut minal muallimi dari seorang guru, apa yang dituntut berarti? Nah, al-hikmatu. Nah, inilah sebenarnya mubtadanya. Al-hikmatu atau kebijaksanaan fi idarati saffi dalam mengelola kelas. Jadi wa mimma yutlabu minal muallim ini adalah rangkaian dari khobar muqaddam. Sedangkan al-hikmatu ini adalah mubtada muakhar dan fi idarati saffi ini adalah pelengkap dari al-hikmatu. Terakhir, ini contoh terakhir yang sering ditemukan di dalam sebuah teks menggunakan kata wahunaka, hunaka. Wahunaka iddatu wasaila tusa'idu ala hifdi asma'it tullab. Wahunaka dan di sana maksudnya ada iddatu wasail beberapa media, media tusa'idu, perhatikan ini ketika isim nakirah bertemu fi'il dia adalah naat man'ut ya. Jadi ada beberapa media tusa'idu yang bisa membantu ala hifdi asma'it tullab untuk menghafal nama-nama. Ada wasail itu cara ya. Ada beberapa cara yang bisa membantu menghafal nama-nama siswa. Perhatikan kata hunaka ini adalah dia adalah dorful makan ya, makan. Dia adalah hunaka, ya, menunjukkan pada biasanya di sini ada dorof dimasukkannya pada dorof. Kemudian dorful makan, kemudian maka ketika ini dikedepankan iddatu ini dia adalah mubtadanya. Berarti hunaka adalah khobar muqaddam. Maka iddatu saya merahkan karena dia adalah sebagai mubtada atau subjek utama topik yang akan dibicarakan pada kalimat ini. Jadi ada beberapa iddatu wasail, beberapa cara yang tusa'idu yang bisa membantu dalam menghafal nama-nama siswa. Ini beberapa pola kalimat yang ada muncul pada jumlah ismiyah. Kayak jumlah selanjutnya tidak mungkin disampaikan pada satu pertemuan ini, maka nanti akan dibuatkan pola-pola lain, pola-pola yang umum muncul pada sebuah teks bacaan. Oke, demikian
pembahasan kali ini. Insya Allah sanaltaqi fi maharatil qiraah asaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.